Mau mulai dulu? Oke, kalau menurut gua, kenapa timnas kita bisa terlihat seperti the best? Karena Sintayong. Menurut gua karena itu. Jadi secara squad, gua bilang belum in progress, tapi pelatihnya udah bener. Dia the Korean Club. Gue inget banget nih, yang 2010 tim itu tiba-tiba semuanya masuk ke iklan sebuah makanan yang tinggal lep. I remember. Terus tiba-tiba performance-nya juga tinggal lep gitu loh. Kayak Oh. gue agak kecewa di situ gitu loh. Dan diundang kemana? Game of X kali ini kita akan bahas soal Indonesia. Karena lagi happy juga ya, karena abis FIFA Match Day. Ya kita kan biasanya kita udah bahas apa sih? Kehidupan dan beberapa kesukaan. Game. Terus ada lah yang masih teka banking mungkin ya. Ya kan? Bola banyak. Iya, tapi ini benar. Tapi ini kita harus membahas juga karena emang hype-nya sangat luar biasa. Kita emang orang Indonesia, Pak. Iya. Kita belum pernah bahas nih timnas. Jadi Bener. harus, Pak. Dan rada riding the wave juga sih. Tapi emang hype-nya juga memang lagi. Iya makanya. Hype tuh nggak cuma dari kayak lagi rame-ramenya gitu, tapi juga performance lagi meningkat. Bener. Ini Sosmed lagi banyak. Iya. Itu selalu hype, Pak. Karena ya sebenarnya sejelek-jelek apapun, Iya. pasti stadion tuh sold out. Pasti Iya orang sih. nonton. Tapi kemarin enggak? Atau itu nggak dibuka, gue nggak tahu sih. Iya juga ya. Ada tribun sini dan sini tuh kok. Nggak mungkin karena ya cuma FIFA Match Day nggak sih? Tapi Masih bukan ya, kayak mungkin turnamen. Atau mungkin nggak dibuka juga, gue nggak tahu. Tapi yang jelas Indonesian sport secara holistik gitu kayaknya emang lagi naik juga kan karena prestasi-prestasi di cabur lain juga. Sebenarnya kita kan ngetek ini tuh abis Indonesia mengalahkan Curaçao. Yoi. 3-2. 3-2. Ini pala peringkatnya di atas kita banget gitu. Jadi sebenarnya akan ada pertandingannya lagi ya, di hari Selasa, tapi pas kita ngetek ini belum terjadi, jadi kita nggak tahu hasilnya apa. Tapi kita syukuri aja karena kita habis menang. So we bring this hype Gue takutnya to the Indonesia questions. kalah sama tim yang biasanya rankingnya di bawah. Atau kesulitan paling tidak. Tapi sebenarnya kalau FIFA Match Day itu sebenarnya Indo jarang kalah kalau lawan tim tertentu. Sebenarnya kalau sadar coba deh. Tapi kalau lawan yang lebih tinggi itu biasanya lebih semangat. mudah kalah. Which is normal. Which is normal. Tapi kemarin Mainnya bagus. mainnya bagus. Mainnya kemarin bagus. Kalahnya pas di qualifier ya biasanya. Yang lebih penting malah kalah. When it matters most. Iya bener, di final lah gitu udah sering banget kalah di final. Tapi ada apa nih kali ini? Hari ini kita ada 5 topik. Yang pertama ya, kita langsung masuk aja. Timnas yang sekarang, current, best timnas that we have ever seen. Oke. Oke, siap? 1, 2, 3. Wah, biasanya gue yang beda. Tidak setuju. Biasanya. Kenapa tuh Pak lo nggak Ya, setuju? duluan, boleh. Karena bagi gue sih tetap yang udah nyaris-nyaris itu yang lebih bagus. Dari hal mungkin itu 2010 buat gue bagus banget sebenarnya. Dan yang pas di Piala Asia juga bagus banget menurut gue 2007. 2007 kan ya? 2007. Yang itu kita cuma butuh hasil imbang sebenarnya lawan Korea Selatan gitu. Terus Elia Boy kepleset tuh gue inget banget. Gitu. Jadi nyaris banget dan 2010 juga terlepas dari apa yang sebenarnya terjadi dari kekalahan memalukan itu. Ya, jadi dan laser-laser itu jadi kayak tetap aja menurut gue itu golden generation lah gitu kalau gue pikir ya. Kalau sekarang berpeluang, maksudnya memiliki potensi luar biasa, tapi gue belum melihat semeyakinkan waktu itu, at least. Karena ya kita lihat di final lah, di finalnya gue masih itu tuh 2 leg kan ya kalau nggak salah yang lawan Thailand kan. Yang kalah banget tuh game 1 kan ya? Game 1. Iya, nah kayak gitu-gitu tuh masih flop di final yang mana sebenarnya ya walaupun 2010 kalahnya juga telak, tapi beda menurut gue ngelihat Indonesia waktu lawan Malaysia kan? Indonesia terus sama Indonesia Thailand kemarin gitu. Gue sih lebih yakin yang itu menang dibanding pas Indonesia lawan Thailand di final. Karena waktu yang kemarin AFF terakhir mereka bagus, tapi menurut gue kalau di semifinal lawannya bukan Singapura, gue rasa kalah. Oke. Kan Vietnam sama Thailand kan? Kalau ketemunya di semifinal kita kalah. Gitu walaupun ya. Karena kan ya di grup aja kita berusaha untuk dapat seri doang kan? Ya, gitu. itu nggak salah. Dan maksudnya kayak gimana ya? Kita menurut gua tertolong juga sama Nadeo yang heroik banget sih waktu itu. Itu tuh emang momen aja. Kan kita kadang main bola tuh ada yang kayak wah lagi harinya dia nih. Karena tuh nyaris banget kalah. Itu lagi kompetisinya Menurut dia. gua. Last minute banget. So, iya, menurut gua ada berbau keberuntungan juga. Walaupun sangat meyakinkan. Karena abis itu SEA Games kita lihat aja kayak gimana mainnya gitu. I never said that waktu yang AFF
itu gue malah lebih yakin, malah kebalikan loh. Gue malah lebih yakin Gue sama. Oh, timnas yang kemarin lawan Thailand walaupun kalah, juara. gue lebih yakin juara dibanding yang AFF 2010. Sama, gue juga. Karena mental tim yang sekarang tuh udah beda banget, jelas beda banget. Mungkin kalau cara main itu perbedaan zaman lah, nggak bisa Nggak bisa di-compare. it's modern football Iya. gitu. Sama kayak misalkan City sekarang sama City zaman dulu mungkin juga udah beda Iya, jauh gitu. kayak City walaupun jago sama Barca jago kan udah beda, caranya udah jagonya beda, beda. zamannya udah beda gitu. Yes. Tapi kalau timnas yang sekarang tuh yang gue lihat bedanya adalah mentalnya gitu. Jadi lu yakin bisa ngalahin Vietnam ataupun Thailand harusnya? Yakin gue. Wow. Gue yakin. Soalnya Yakin. kalau gue Pas AFF kemarin kan sorry. Iya. kemarin, gue tuh ngeliatnya Indonesia itu dari dulu yang 2010 tuh salah satu tim favorit gue. Yes, agree. Gue juga agree. Man, Itu setuju. itu tim bagus. Ya, tapi yang gue lihat adalah kita itu di tahun itu walaupun jago kita mengandalkan maybe personal skill dari orang-orang. Yes, agree. Dan ini speed. Dimana sekarang gue ngeliat Indonesia nih, walaupun kemarin kita kalah dan segala macam belum hoki, game managementnya ada. Argumen lo yang tadi kita mungkin mencoba dapat seri doang, itu part of game management. You don't need to risk everything to get what you need. Yep. Itu gue suka, dan itu part of yang Rani bilang tadi soal mental. Gitu loh, mental dia itu udah, gue mau juara, tapi gue menjuarakan hal suatu dengan cara yang gue less risk. Kalau menurut gue tuh akhirnya sekarang Indo tahu cara main itu kayak Bener. cara main timnas yang harusnya tuh kayak gimana itu kayak sekarang. Gue tuh Nggak harus selalu menang, Bener. tapi cara mainnya. You get it Iya. gitu loh. Soalnya gue mau compare ini sebenarnya kayak ini jauh banget. Cuman gue melihat timnas Indo ini sama kayak sebenarnya timnas Inggris. You had a golden generation, Gerrard, Lampard, Scholes, Becks, they didn't do shit. And now this England team yang sebenarnya secara star power jauh lebih kalah ya. They better, they play better. Ini Indo sekarang sama nih. Lo lihat timnya sekarang, starnya tuh ada. Cuman apakah star power mereka itu bisa mengalahkan BP? Bisa mengalahkan Gonzalez, Okto, Elie Boy, Firman Utina? Enggak dong. But it's a better team. Cohesion wise bareng-bareng mainnya lebih bagus. Siapa sekarang star yang benar-benar kayak nonjol Iya. banget gitu? Kalau Sintayong tuh mungkin kita bahas Sintayong nanti ada bahasan sendiri. Cuma di timnas yang sekarang tuh bener-bener tadi Ira bilang nggak ada jagoannya, semuanya sama. Lo liat timnas sekarang tuh kayak bukan timnas yang main sih. Itu gue suka. aneh Karena banget kan. kalau misalnya yang 2010, a very good team, Yes. one tactic, one way Betul. of playing. Dia tuh kayak Tuchel tau. Dia kayak Tuchel. 2010 tuh Tuchel. Dia tuh Sorry, Iya. Tuchel. one way of playing. Kalau Mungkin karena Riddle kan 10 kan? Berat juga. Ya mungkin Almarhum. iya. Iya, mungkin kan mirip-mirip Iya, iya. juga negara. Ini kan orang Korea nih yang sekarang nih. Iya sih. Kalau timnas sekarang tuh kayak misalnya, oh the first 10 minutes kayaknya kalau misalnya playing alphabet di press nih. Oke, Iya. kita langsung kasih wingback, whip gitu loh. Terus ntar winger lari, itu gue suka. Yes. Oke, Oke, one. next. Next one. Tapi- Silakan buat yang nggak setuju atau setuju bisa tulis di kolom komentar. Disagree? Iya. Yet again. Oke. Coach Sintayong is the best coach we've ever had sebagai timnas. Sintayong. Sintayong. 1, 2, 3. Of course, ini Apakah kita mutlak perlu argue ini? nggak perlu kayaknya. Iya, iya. Nah, itu menurut gua. Short reason. Short Iya. reason aja. Oke. Mau mulai dulu? Oke, kalau menurut gua, kenapa timnas kita bisa terlihat seperti the best? Karena Sintayong. Menurut gua karena itu. Jadi secara squad, gua bilang belum in progress, tapi pelatihnya udah bener. Dia the Korean club. Maksudnya pelatih udah bener. Jadi kalau best coach, gue setuju. Tapi kalau tim belum. Menurut gua on the way. Kalau lu kan bilang sekarang nih current best enggak. Tapi karena pelatihnya the best, mereka akan jadi the best. Makanya stay. ST. Kalau lu? Gue, I love Luis Milla by the way. Ya. Ya, I love Luis Milla, of course. Riddle. Karena gue kan sukanya kalau main bola, kalau gue masih persepsi gue main bola tuh kayak Barca gitu. Atraktif yang kayak easy, kayak yang oper Iya. one to one tuh gitu. Nah, itu Luis Milla bisa ngasih, cuma mungkin karena Luis Milla nggak dapet waktu banyak gitu. Iya. Tapi Sintayong bener-bener solve Indonesian football problem. Iya. Which is 1, stamina, 2, disiplin. Itu di solve sama dia. Iya. Berapa banyak lo lihat di media pemain dibuang-buangin sama dia, even mau jago, he doesn't care. Kalau misalnya dia Kalau nggak misalkan dia nggak disiplin, get the fuck out. Iya. 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 Terus kalau misalkan lu nggak bisa ikut main di cara gue, get the fuck out tuh. Lu yang penting lari, kalau nggak lari, kalau lu kalau lihat latihan suka di mungkin plak gitu lari, gitu. Iya. Terus kayak everyone is so scared at him. Jadi kayak semoga ya di media beneran terjadi ya. Tapi Iya. menurut gue Sintayong the best karena udah solve Indonesian football problem. Menurut gue tuh sebenarnya pelatih kayak Luis Milla bisa magis
setelah fundamentalnya bener. Bener. Jadi mesti STE dulu, dibenerin nih secara culture dan Dia cara the expressive iya, type, nah the type. untuk mencapai mungkin lebih tinggi segala macam ya bisa ada masuk Luis Mia, tapi nggak bisa main atraktif kalau basic-basicnya nggak jalan. Dia lari pun masih Iya kan, males gitu. kalau passing aja salah, makanya kan viral tuh dia ngajarin passing. Iya. Dulu sih mentality, that's it. Itu juga. The only reason kenapa menurut Betul. gue itu mentality. Dan itu soalnya bukannya tidak dipossess, tapi cuma Shin Taeyong yang so far kelihatannya lebih bisa mengeluarkan mentalitas juara, Yeah. walaupun belum juara ya. Dia believe in yourself Ya, to execute, Yeah. cuma dia doang yang gue lihat. Yeah. Soalnya biasanya nih kalau misalnya udah kalah, menit 70 Indonesia dan sama coach lain, udah the last 20 minutes itu nggak perlu ditonton. Karena kita udah kalah 1-0, 20 menit terakhir, no use. Dimana sekarang kalau misalnya kita lagi kalah, tapi Shin Taeyong Yeah. kayak ngeliatnya, ntar dia tiba-tiba substitution, change information, change tactic, nyerang. Lu tau gak game kemarin mereka nge-press sampai 90 menit. Iya, itu ini Curaçao ya, kerasa. Dan yang itu first leg. it happens waktu lawan Kuwait, it happens waktu lawan siapa kemarin menang lagi, gue lupa, sorry. sorry. Tapi game-game sebelumnya selalu kayak gitu. Jadi emang stamina udah gak jadi masalah. Kayak menurut gue, tapi ada beberapa game juga, gue lupa ya, soalnya kan timnas mainnya juga lumayan sering ya, dan itu kan kadang-kadang ada yang senior, ada yang U23, ada yang segala macam. Beberapa kali kalau misalnya kelihatannya nge-press itu tidak bisa karena pemainnya itu sangat bagus on the ball, they drop back, man. Ya, Mereka langsung seret, and then they have wing backs atau wingers yang cepat, tinggal dipasang aja tuh. Jadi gue tuh suka apa ya, fleksibilitasnya Shin Taeyong. Kayak gue maunya itu nge-press, cuman kalau nggak bisa nge-press, let's play Brexit football aja nih. Let's put in a big target man, let's ini and counter attack. Itu gue suka. Adjustmentnya tuh bagus. Berarti kalau that we kayak have ever get. exactly. Berarti kalau kayak gitu dia tuh bukan tipe coach yang sangat idealis kepada cara dia satu-satunya. Yeah. We've seen coaches like that and they fail or they succeed. Dia bukan Tuchel. Dia bukan Tuchel, dia bukan Lagi-lagi. Dia bukan Maurizio Sarri yang udah tahu Yeah. it's not working but keep doing it gitu kan. Dia tuh berani adjust for the good of the team, which is bagus menurut gue. Gitu. Plus Sintayong, semoga nggak dikeluarin ya dalam Yeah. waktu dekat, please. Sintayong, please. Sintayong please, stay. Oke, ketiga. Pemain Indonesia will not ever make it to the Champions League. Final, no? No, Just the Champions League. Ever, oh ini ever berat sih ya. I At mean, least, oke, mungkin diklarifikasi dulu, diklarifikasi. Ini in our generation aja, selama kita bisa nonton Selama lah. kita bisa nonton. Iya. Karena kalau depan-depannya mungkin Kita tiba-tiba nggak tahu. Pep jadi Peltino nggak ada yang tahu. Iya, Gitu. iya, bener sih. Nggak ada yang tahu. Gitu ya. Satu. wah ini berat banget sih. Indonesia nggak akan pernah main di Champions League pemain Indonesia. Iya. Indonesia. In Nggak our akan lifetime. pernah in our Ini lifetime. for me easy. Ya udah, 1, 2, 3. Easy. itu tidak setuju. Easy man. If you're playing Yeah. in the Slovakian league and there's one team Yeah. that goes in the Champions League and you're there, you're in. Elkan Bagot Yeah, he can be. bisa aja, siapa tahu, nggak tahu kan. Tiba-tiba dia pindah I mean, ke Ajax lah apa gitu kan. ya kan Ipswich, Nggak usah. masih yang paling deket lah. Atau kan kalau ngarepin tim yang Misalnya lain, dia tiba-tiba pindah ke Porto, Benfica misalnya. mungkin. Dia bakal main dong. Dia nggak usah jauh-jauh deh kalau misalnya dia Iya, main iya. tiba-tiba, ke Celtic, ke Rangers. He's still gonna play Iya, iya, Champions League. Menurut lu di posisi apa yang paling memungkinkan pemain Indonesia main di UCL? Misalkan, pemain itu. Karena kalau menurut gua, nih langsung gua aja. Kalau gua menurut gua wingbacks. Itu menurut gua udah paling make sense untuk mereka Iya. main di UCL. Oke. oke. Karena kalau winger, lu kayaknya untuk Kayak masih seperti Asnawi Arhan gitu. Hah? Ya kayak Asnawi Arhan gitu kan ya, pemain kita kayak yang dulu. Asnawi Arhan gitu. Karena Indo memang punya speed, sebenarnya bisa defense kalau hustle, dan size-nya jadi wingback tuh nggak perlu gede-gede banget dan nggak perlu. Oke. Ya. Sebenarnya kalau posisi gue nggak tahu juga ya, karena ini cukup susah karena kan Iya, karena ada pemain yang versatile gitu, bisa main di mana gitu kan, kayak Asnawi sama Arhan juga. Kadang mereka bisa jadi midfield gitu kan. Tapi menurut gue mungkin kalau pertanyaannya main di UCL apa enggak, tadi kan harus memilih klub yang tepat aja atau kebetulan ada di klub yang tepat, dan jangan lupa kita harus mengakui bahwa tim-tim luar mengambil pemain Indonesia bukan cuma karena mereka jago. Betul. Tapi karena mereka punya masa untuk menaikkan followers mereka, untuk menaikkan popularitas, untuk jualan kaos. Jadi itu mungkin banget terjadi. Ya. Terus habis itu, ya biar rame ini gimana klubnya? Udah mainin lah 2 menit. Main kan? Iya. Pertanyaannya terjawab. Iya. Sangat mungkin. Gitu. Tapi Kalau secara skill belum lah, menurut Ini gue ya. masih jauh. Iya, makanya. despite all of that ya, kalau misalnya ini kita tanya 10 tahun yang lalu, kita semua hijau. Iya, nggak mungkin. Menurut gue ya. Sebelum angkatan sekarang ya, nggak sih? Angkatan sekarang. Waktu Jadi itu sebenarnya bos kan ada rumor-rumornya ditawarin ke Europe. Cuma yang membedakan memang sekarang mental pemain Exactly. yang baru tuh mau keluar semua, which is makanya good.
makanya kayak maksudnya kita harus apresiasi walaupun emang kita tahu busuk-busuknya timnas dan busuk-busuknya. Enggak tahu emang ada apa. Ada banyak banget. Maksudnya kita Oke, gue akan ngomong apapun. dengan cerita-cerita timnas dengan segala macamnya yang mungkin kurang baik untuk progres timnas, tapi the fact that we are here now, kita harus apresiasi kepada improvementnya juga. Iya dong. Karena 10 tahun terakhir tuh menurut gue major difference banget, man. Iya. Kayak parah loh. Itu hebat sih. Nah, untuk menjawab lu, menurut gue CDM. Karena ini poin gue sama kayak Jerry. Mungkin secara skill masih di bawah. Secara footballing intelligence masih di bawah. But we're fast and we're hungry as players. If you put that one CDM orang Indonesia nih, yang sebenarnya dia kerjaannya bukan main bola pas mempunyai ini, tapi pas lagi di counter attack. Gue berharap iya. Cuma kayak menurut gue malah CDM tuh agak sulit. Kayak gue Oh, secara SDM -nya sih sulitnya tuh. Iya. that one Indonesian player yang kayak lo just cut off the attack, ngerti gak sih maksud gue? Itu tuh gue bisa ngeliat banget pemain Indonesia di Tapi di football modern, lo bayangin ya, kayak City gitu. Nggak mungkin bro, pemain tengahnya nggak bisa iya, tapi kan nge-deliver, kalau nggak misalnya di bisa Champions apa. League kan lo bisa kayak dari Czech Republic yang Yeah. masih mainnya kayak gitu loh. Itu gue nggak seperti itu sih. Well, let's hope. Semoga bisa masuk UCL. Moga-moga ya. Still, kita berharap pastinya. And our Yang jelas yang punya inilah, yang punya throw in bagus lah. Oh, iya. Karena kita sering gol dari situ juga. Iya, We have our own Rory Delap, so Kemarin baru kejadian. iya. Iya, kemarin baru kejadian. Arhan long. Iya maksudnya, dan kita nggak cuma punya Arhan gitu. Kita punya- Dewa nggak bisa juga. Tapi Dewa nggak juga Terus bisa. aduh siapa tuh backnya PSIS juga bisa. Jadi kayaknya emang mereka didikannya tuh bisa throw in. Kayak PSIS tujuan lempar bola. Oke, nomor 4 ya. Star syndrome is the reason of Indonesian youngster failure. 1, 2, 3. Aduh, ini mah kita nggak. Kita lagi setuju semua ya. Agreeing all the time. Iya. Ya udah jelas ya, udah banyak contoh kasus kalau udah main iklan jadi jelek. Iya. Jadi gue sebenarnya tegang waktu Sintayong udah iklan nih. Yap. Udah mulai iklan tuh, aduh gitu. Tapi ternyata emang beda mentalitasnya. Gitu Cuma karena. itu mungkin permasalahan yang kita lebih experience 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Betul. Kita melihat sekarang. Pacaran sama artis gitu ya. Menurut gua ya, karena gue inget banget nih, yang 2010 tim itu tiba-tiba semuanya masuk ke iklan sebuah makanan Ya. yang tinggal lep. I remember. Terus tiba-tiba performance-nya juga tinggal lep gitu loh, kayak Oh. gue agak kecewa di situ gitu loh. Dan diundang kemana, PR kemana, segala macam, gue kayak aduh men. Kalau gue malah sekarang setuju gitu dengan yang timnas lakuin. Sintayong aja yang main iklan. Iya. Tapi Bukan itu pemain. sama yang dilakukan sama Liverpool kan. Klopp ya? Manajer yang di ini Klopp ya? berarti emang kayak Sintayong Korean Club bro. Tapi kalau bilang tadi itu kejadian 10-15 tahun lalu, 10 tahun lalu mungkin. Gue ngerasa sekarang masih ada. Iyalah, pasti. Tadi maksud gue lebih prominent di saat itu. Tanpa harus ngobrol nama orangnya. Mungkin kalian tahu mungkin enggak, cuma masih banyak nih pemain timnas muda yang kayak gitu, yang masih kayak abis sudah namanya udah mulai naik, terus abis itu Iya, gue setuju sama itu. mereka main yang sekarang menurun gitu. Kayak mereka tuh udah tahu mereka superstar gitu. Iya. Padahal masih under 18, under 19. Mungkin Who the fuck bagus are you, sekarang. man? Kalau dulu, misalnya dulu nih 10 tahun lalu, 15 tahun lalu dia melakukan itu. Setelah dia kayak I'm a big star, I'm the best. Egonya naik, performanya turun. Yang dulu nggak ada, yang sekarang ada. When he starts doing that, nggak ada nih Sintayong pakai sandal kayak, woi, lu nggak gitu, nggak Iya, ada. iya. Sekarang ada gitu. Jadi itu menurut gue bagus. Yep. Because he does slap his players. It's very good. Tapi It's menurut really lu selain star syndrome apa lagi yang bikin youngsters pada fail? Kalau gue salah satunya juga yaitu mereka itu dari awal emang targetnya cuma segitu aja, pakai baju timnas selesai, mau kelompok umur berapa selesai gitu. Iya. Emang nggak dream big aja. Atau mungkin ada banyak pengaruh di luar lapangan yang terjadi ya. Mungkin banget. Walaupun ya sampai sekarang pun pasti masih ada, tapi gue mungkin lebih ke infrastruktur sistem bola Indonesia. Gue bukannya bilang negara lain bagus dan kita jelek banget, enggak. Cuman kita ada berapa orang Indonesia? 270 juta. Ya. Menurut gue untuk mencari 11 orang yang bisa main bola sangat bagus itu nggak susah dari Gue 270 benci banget juta. kata-kata ini sebenarnya. Susah. susah. 270 juta ini susah men. Iya. Oke, nih Iceland itu 400 ribu. Ya. Secara matematika, it's not
it's difficult to find. No, it's not about the It's amount about of the number. number gitu. I'm not As the mentality, as the Cuman how many wasted talents, how many players yang sebenarnya di muda itu kelihatan bagus, yang bisa berorientasi something. Cuman gara-gara mungkin klubnya nggak ada tim U berapanya, nggak ada proper training, yang nggak ada sistem yang kayak Yeah. kompetisi U6, U8, U10, U12 nggak berjenjang, tidak berjenjang. ya Yeah. terus ntar dikasih tahu mungkin sama orang tua segala macam yang benar ya, pemain jadi pemain bola tuh kayak gini doang nih, lu future-nya nggak ada and they quit. Ya. Itu bukan salah pemainnya juga. Ya, ya. Gitu kan. Jadi kayak itu menurut gue faktor terbesar. Ya. Gitu loh. Bukan maksudnya from 270 is easy to find 11. No, but with the proper system, it shouldn't be sesusah ini sekarang. Ya. Gitu loh menurut gue. ya sama ini sih kalau menurut gua juga yang bisa berpengaruh dan memperbaiki hal itu adalah karena banyak kelompok kejuaraan umur aja Ya. yang KU berapa itu tuntutan tuh menang gitu loh. Ya. Makanya sebenarnya kalau Seru banget nih. iya, maksudnya kalau misalnya yang masih muda-muda sebenarnya kan fundamental gitu loh. Sebenarnya kita juga harusnya kita nggak perlu overhype soal kemenangan di usia muda. Walaupun itu penting karena kita haus banget. Maksudnya itu wajar untuk dilakukan. Wajar. Tapi I'm not a big fan of it. Karena mereka jadi kayak menang gitu loh. Dan itu tuh salah satu faktor ya, bukan cuma star syndrome kan terjadi setelah mereka dapat fame-nya. Tapi ketika mereka jadi pemainnya, yang berat itu pressure-nya. Lo sekarang kita balik reverse-nya. 270 juta orang yang mempressure mereka gitu. Gimana caranya? Soalnya itu pun juga di-proven dari internationally, how many players yang di-hype banget. Iya. Gone. Maksudnya kayak kalau nggak salah Asnawi aja bahkan sempat ini kan IG story atau apa gitu kayak ibaratnya tuh kita tuh jelek dikit tuh abis gitu loh di sosmed. Maksudnya Iya, itu gue setuju. itu berat sih. Apalagi dengan keadaan sosmed sekarang yang sangat gampang untuk mengkritisi pemain-pemain ini. Dan langsung bisa DM langsung, bisa Mereka komen, bisa itu berat baca, sih. Itu berat. Itu soalnya balik ke mental, dan itu pun nggak usah jauh-jauh ngomongin Indonesia ya. Maksudnya nggak usah pemain Indonesia doang. Lu kalau ngelihat itu dari sisi internasional pun, how many world class players Iya. Premier League Iya. yang ke efek gara-gara Di timnas, flop. Not even timnas, bro. Iya. Miss chance itu terus Habis. DRM Ya, habis. ya. Wah, terus kalau misalnya ini ntar ada racist comment atau apa, Iya. how many players yang itu mentalnya jatuh gara-gara itu, gitu Nah loh. kalau ke Iceland ya mereka nggak pengen berprestasi di bola juga gitu. Jadi it's easier. Lagi ada World Cup. Iya, so it's Jauh easier. banget. Iya, jago. Jauh banget loh. Maksudnya it's easier lah karena pressure-nya nggak segede itu. Ya, true. Menurut gua. Nih, secara faktanya asik. Secara faktanya di FIFA itu sampai kelompok umur 20 itu tuh dibilangnya development. Iya. Jadi tujuan dari development itu untuk timnas senior. Jadi memang dari awal tuh dari kurikulumnya FIFA dari U8, U10, 12, Itu untuk 14, 16, endgame-nya 18, senior. 20 itu tuh untuk development timnas senior. Jadi Kayak nggak dianggap lah gitu jadi secara mereka nggak salah. kalah. Coba lo lihat Inggris under berapa menang? Who cares, bro? Ya, bener sih. Maksud gue mungkin karena enggak, oke. Timnas Inggris udah lama nggak juara, ya nggak? Lama banget. Iya. Tapi mereka waktu angkatan Ruben Loftus-Cheek gitu-gitu pada juara under 20, nobody cares. Ya, Iya. paling cuma kayak congratulate sedikit. Iya, maksud gue sebatas batas normal gitu. Karena Kalau kita di sini semuanya langsung di overhype. even under 16 itu, under 18 gitu nggak boleh dijadiin tempat nyari piala. Iya sih, bener sih. Ya itu ya. Apalagi ikutan megang piala. Iya. Ya maksudnya kalau ada. Kalau ada. Ya itu balik ke yang ya great power, great responsibility itu Iya. penting sih, dan anak-anak ini harusnya tidak dikasih great responsibility Iya. yang segitunya. Harusnya dia fokus gua bisa main bagus Ya, dulu. menurut gue itu yang paling berat sih. Bener, bukan gua harus membanggakan rakyat Indonesia. Membanggakan nggak apa-apa. No, if fokus mereka di situ, they will be scared to perform better. They will be scared Kalau to gue perform worse. Kalau gue malah dibalik malah mental penontonnya. Jangan Iya, jangan pemainnya, kalau pemainnya Iya, bener-bener. mereka cuma berapa 11-20 Karena orang gitu. mereka at that age, they're allowed to make mistakes. Iya. Exactly. That's when they're Betul. supposed to make Iya, mistakes. iya, iya. Mereka tuh harusnya bikin kesalahan di situ. Jadi ntar kalau misalnya timnas diminimize. Iya. Sekarang pun anak-anak muda ini kalau bikin kesalahan, ya makinya bisa-bisa. Iya. Kasian. Maksudnya kalau Kan di video.com iya. gitu. Bahkan mereka mau tampil berseragam timnas aja buat negaranya, itu ada pasti ada Kebanggaan kayak diri gila. sendiri. Enggak satu kebanggaan, tapi yang kedua gila gue kalau salah passing nih, kalau gue main bluruk itu bisa tegang loh. Orang tegang banget karena bukan karena tegang panggungnya besar, tapi tegang takut disikat. Dan dimana penontonnya harus kayak kalau emang ini Nggak tahu mungkin kita mau ngomongin atau nggak. Sampai saking mereka pingin menang ya di SSB. Ini gue tahu sendiri soalnya. Iya. Gue mengalami sendiri.
Curi umur. Curi umur itu very common. Oh, iya. It's like almost everyone. Iya Jadi sih. kayak buat apa gitu? Kayak nggak, menurut gue nggak guna. Dan kadang orang tuanya juga tau. Iya. Kadang orang tuanya juga. Nggak, oke kalau orang tua mungkin Gua biasanya bisa- gua bisa ngerti yang lah. bisa mungkin bisa bayar, bisa apa gitu. Iya, iya. Tapi kalau tuntutan dari sekolah-sekolah bolanya, kayak Oh. biar menang, ini, Supaya laris. Ya, ya, ya. Jadi kayak sangat disayangkan banget. Tapi kalau umur 14, 16, masa Ngapain? udah curi umur? Yang bener aja bro. Iya, 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 iya. Tapi mungkin ya karena kita hanya penonton, hanya fans. Ini keresahan kita aja lah sebenarnya. Iya, keresahan sangat disayangkan. Tapi semoga maju. Oke, terakhir ya. Sports will never be the backbone of Indonesian economy. Sports will never be the backbone. of Indonesia. Oke. 1, 2, 3. Kamu tidak setuju, sorry. Tidak sejuga. Tidak setuju. Karena menurut gua tergantung presidennya. Itu ngaruh juga. Siapa nggak maksud pemerintahannya dan apa concern utama pemerintahan juga itu ngaruh menurut gua. Mungkin gue ngeliatnya dari sisi fans ya. Oke. Kita itu Indonesia sejelek-jelek apapun, timnas, badminton, orang masih nonton dan orang masih support. If the people are willing to spend money untuk prestasi kita Yeah. yang jelek, lu bayangin how much money they are willing to spend kalau prestasi kita bagus. Gue sih sesimpel itu ya. Kayak misalnya gue sama Randi gitu, kita hampir tiap tahun tuh beli jersey timnas Indonesia loh. Jersey ini performance itu jelek banget. Wow, banget. 2012. 2012 sih jelek banget nih. Masih gue beli kan? Iya. Masih gue beli. Untuk jelek pun kita beli. Apalagi kalau misalnya udah bagus. Iya. Kayak menurut gue bisa banget karena orang-orang kita sangat loyal juga. Iya. Jadi presiden belum tentu presiden negara, bisa juga presiden federasi. Bisa. Jadi sebenarnya pokoknya the leaders lah. The leaders tuh kemana arahnya nih? Itu lumayan menentukan. Gue tuh sebenarnya yang gue maksud dari ekonomi waktu gue bikin pertanyaan ini itu lebih kayak NBA, NFL, EPL gitu. Maksud gue jadi ekonomi adalah orang dari seluruh dunia itu datang cuma buat nonton NBA misalkan gitu. Bisa dong. Lu mau dong nonton di sport Liga Dallas 1. gitu. Oh, iya. Lu mau dong nonton Dallas gitu. Itu kan berarti ekonominya dari situ gitu. Iya. Berarti kompetisi lokal ya? Yep. Kayak Liga 1, IBL, Yep. Pro Liga. Kayak waktu itu Ya, bisa kok. nonton Lakers, terus isinya tuh full of orang foreigners Iya, maksudnya. iya, Oh iya. man, it's so achievable. Exactly. Iya, itu bisa, itu Kayak bisa. kalau misalnya lo ngomongin dari situ, karena kita harus ngeliat juga dari sisi aspek. Karena menurut gua sports and culture itu bukan dua yang sangat berbeda ya. Menurut gua. Kayak ini gua bego-begoan aja nih. Let's say ambil Bali gitu. A very very touristy place. Emang udah banyak kesana kan. You have good football there, Bali United. Kalau misalnya gua lagi di sana, terus Bali United main, gua bakal kayak maybe gua nonton. Ngerti gak sih? Itu kan udah menarik tuh. And the facility, The facilities are udah good, apa segala ya? macam. Sekarang kalau misalnya siapa main di GBK kita juga pasti main, itu pun bukan gara-gara timnya, gara-gara stadionnya juga. Iya. Ya kan? Badminton sudah menarik. Iya, Kalau iya. misalnya kita kompetisi ini, Yep. man, even the Asians Iya, mereka makanya. nonton gitu loh atlet kita gitu kan. Iya, iya, iya. So it's very doable. Mungkin nggak dari bola di awal, cuman it can lead there. Iya, ya makanya kalau gue pikir kalau ada decision maker yang emang concern ke situ dan pembenahan itu menjadi prioritas, gue rasa bisa. Menurut tuh harusnya siapa yang Market- decision maker itu? Oke, ini berat untuk pekerjaan gue. Oke. Tapi kalau menurut gue gini aja, kita ganti pertanyaannya. Tugas kita tuh sebenarnya apa sih buat majuin ini supaya itu bisa terjadi gitu? Karena kalau gue, salah satu kita bikin ini, menurut gue salah satunya untuk itu, to educate people soal sport. Kalau gue, ini beneran, ini personal gue. Iya. Kayak gue pingin orang-orang tahu kalau misalnya, kayak kemarin kita ngobrol sama Avan gitu misalkan, kayak basket tuh bisa loh buat itu. Terus apa namanya bola tuh bisa buat gini-gini. Jadi kayak Iya. itu salah satu guna gue membuat ini salah satunya untuk memenuhi keundang-undangan gue pingin berkontribusi di bola Indo. Oke. Kalau lu? Ya di sports lah ya, di sports. Sport. Iya berkarya itu juga bisa bikin orang tahu dari perspektif yang kita nggak tahu gitu. Dan ya sebenarnya itu sih kalau menurut gua kita kan bangsa supporter ya. Jadi kalau soal supporter tidak perlu diragukan lagi. Gue rasa Betul, kita sekali. mungkin kita terbaik di dunia menurut gue. Ya mungkin lawannya Brazil lah, lawannya kalau di bola ya. lawannya, Mungkin atau negara-negara bola kita bisa katakan kita juga negara bola tapi supporternya ya, bukan pemainnya. Kalau Brazil kan prestasi pemainnya
ya kan, dan supporternya dan negara gitu. Karena kan Brazil juga pas kalah sama Uruguay waktu dulu di World Cup juga mereka kan parah banget kan, depresi masalnya sampai di eranya Pele masih kecil tuh. Yang kalah lawan Jerman juga pada stres hancur. Iya. It just make sense. Maksudnya dari dulu gitu, dari dulu yang pas kalah sama Uruguay di Maracana itu kan tragedi sampai kayak nasional banget gitu. Itu kan menggambarkan si negaranya aja bener-bener menggantungkan sama bola. Kayak lu mau jadi pemain bola untuk mengubah taraf kehidupan lo, itu kan udah bener-bener negara bola dong kalau kayak gitu. Nah kita dari situ, It's an escape lah. dari segi supporternya, itu udah tuh dari situ. Jadi marketnya besar sekali, sebenarnya udah tinggal gimana kita developnya aja. Mungkin berkarya kayak gini, atau juga paling tidak menjadi penonton yang lebih tidak ofensif. Nah, tapi mungkin kita bertiga ngelawan 270 orang nggak bisa. Betul. Tapi seenggaknya yang kita bisa lakukan adalah membantu ngedukasi kayak as a football fan segini loh. Tapi nggak berarti kita selalu bener ya. Bener. Soalnya kalau gue ngeliatnya, like you said before, passion fans Indonesia crazy. Yes. Menurut gue alasan untuk ini selain edukasi dan segala macam itu menunjukkan kalau misalnya passion kita itu melebihi cuman komen di sosmed cuma nonton. Iya. Lu tau gak sih yang pas pandemi World Cup virtual. Indonesia lawan Brasil finalnya kan? Itu negara bola di dunia tapi menang telak. Kita itu melakukan ini gara-gara kita suka sama bola, dan especially kita melakukan yang episode ini karena kita suka banget dan cinta banget sama timnas Indonesia. Not because of anything else, not because somebody asked us to do it, not because of sponsors, kita suka. Iya. Kita menunjukkan passion ini kayak kalau Tapi misalnya kalau sponsor masuk silakan. nggak apa-apa banget. Boleh, silakan. Kalau misalnya fans lain bisa melakukan itu juga, bisa mendengar kita dan merasa itu passion mereka juga, kan itu jadi support untuk Indonesia juga gitu. Ya, Mungkin lu bisa ngecek sih sebenarnya di video-video kita mungkin ngebahas yang lain ya. Liverpool atau Chelsea gitu-gitu. We love the team so much. Yes. Tapi kita belajar untuk agree to disagree against something yang mungkin kita nggak setuju gitu. Ya. Iya. Itu yang kita mau, Iya. poinnya tuh itu Karena sebenarnya. bola itu perspektif. Yes. Ya. Nggak ini. Betul. Jadi kalau misalnya lo yang lagi nonton juga ingin berperan untuk sepak bola, olahraga Indonesia, bisa ditonton, bisa di-share Yes. ini, dan juga bisa komen juga mungkin untuk biar kita tahu juga nih apa yang perlu diperbaiki segala macam di kolom komentar. Tapi jangan lupa untuk berkarya juga atau mensupport karya-karya seperti ini. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Game of Text. Thank you.